Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kita kali ini akan bahas cara menggunakan data saham Indonesia. Nah, pertama kita harus tahu dulu cara konsep entry emiten itu bakal kayak gimana. Ada yang cara entry-nya itu buy on breakout, ada yang golden cross MA, ada yang buy on weakness, MA dinamis. MA dinamis itu moving average, bisa MA 20, MA 50. Ada yang buy on reversal, bullish divergent. Jadi dia awalnya downtrend, terus habis itu dia menunjukkan bullish divergent. Ada yang trend atau trend following. Ada yang buy on retest, tambahan. Ada yang buy on volume spike. Ada yang pocket pivot, masih dalam sideway. Ini atau di VCP, ini istilahnya pocket pivot. Nah, ini sekilas saja. Jadi uptrend nih kita jelas ya, dimulai daripada golden cross, MA yang kecil memotong MA yang lebih besar, MA 20 memotong MA 50. Ini bullish crossover istilahnya. Nah, tapi pertanyaannya Mas, eh, ini kan secara teori nih. Nah, nanti secara prakteknya gimana? Secara prakteknya kita harus ada screening untuk. Cara masuknya, kita harus ada screening. Jadi, screening kita harus bisa ngebuat kalau mau masuknya di sini berarti harus screening yang MA20 memotong MA50. Kalau mau masuknya di sini cari yang close price-nya ada di atas MA20. Nah, kalau mau yang pullback berarti kita cari dulu demand area-nya dulu, baru habis itu naik lagi. Nah, atau kita bisa pakai setup pembalikan. Ini contohnya kayak gini, bullish divergent. Jadi bullish divergent low ketemu lower low, kemudian RSI low ketemu higher low. Ini bullish divergent. Ada juga yang bearish divergent. Jadi biasanya ini double top atau head and shoulder. Jadi puncak ketemu puncak dibarengin sama RSI ketemu RSI yang lebih bawah gitu. Nah, ini contoh. Nah, kalau ini kita sebut namanya volatility contraction pattern (VCP). Jadi untuk kalau misalnya kita ketemu yang kayak gini, kita bisa masuk di tiap kontraksi di bawahnya dan tiap di neckline-nya kita keluar, masuk di bawah, keluar di atas, masuk di bawah, keluar di atas, sampai dia udah di ujung. Biasanya ini sampai 3 kali VCP istilahnya, sampai 3 kali kontraksi. Nah, ini dasar-dasarnya dulu. Patternnya itu ada yang kontinuasi, ada yang reversal. Jadi, kalau misalnya bullish, mau itu bullish, mau itu bearish, pada prinsipnya ada yang ascending, ada yang bullish flag, ada yang bullish wedge, ada yang symmetrical. Nah, ini nanti beda-beda nanti tiap setupnya. Kemudian kita kan sedang mau menggunakan data saham Indonesia. Nah, prinsip data saham Indonesia itu menggunakan basic ratio sama rasio kali rasio. Nah, kalau basic ratio itu dia hanya menggunakan satu faktor yang dihitung. Kalau rasio kali rasio itu membandingkannya antar dua faktor untuk satu jenis faktor yang sama. Nah, contoh misalkan kalau kita mau nyari harga yang di atas 100, maka harga penutupan ada di atas daripada harga 100. Kalau kita cari yang market cap-nya di atas 1 triliun, maka market cap-nya ada di atas 1 triliun. Hanya mau perusahaan yang liquid, yang perusahaannya besar gitu, market cap-nya. Nah, kalau rasio kali rasio itu harus rasionya itu sama. Jadi harga banding harga, volume banding volume. Jadi misalnya harga hari ini lebih besar, lebih tinggi penutupannya daripada harga 20 hari terakhir, atau volume hari ini lebih besar penutupannya daripada volume rata-rata 20 hari terakhir. Jadi konsep rasio kali rasio, volume antar volume, dan basic ratio itu satu rasio aja. Nah, kalau misalnya di Stockbit,
Ini contohnya kayak gini ya, dia bentuknya basic ratio sama rasio color ratio. Nah, kalau basic ratio, kalau misalnya saya nulis price price aja, maka price di atas 100. Kalau kita nulis rasio color ratio, price di atas plus MA20. Nah, kalau di Stockbit, price ini artinya harga penutupan. Dia nulisnya nggak close. Tapi kalau misalnya di data saham Indonesia, kita pakai istilahnya close. Jadi harga penutupan akhir. Tapi kalau di Stockbit, price ini maksudnya harga penutupan secara defaultnya itu adalah harga penutupan akhir. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat beberapa kriteria basic ratio dan rasio color ratio. Dari kriteria ini nanti kita dapat screening. Screeningnya ini yang kita harapkan adalah bisa menotifikasi kita lewat alert data saham Indonesia. Nah, eh, kalau di data saham Indonesia itu kita menggunakan istilahnya menggunakan Boolean expression. Boolean expression itu dia itu cuma bisa true atau false. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang salah huruf, maka biasanya dia akan langsung gagal nih, langsung hilang. Tapi kalau misalnya udah benar semua, maka dia akan langsung benar. Nah, cara menuliskan di data saham Indonesia itu kita bisa pakai kalau misalnya di Stockbit kan nggak ada tulisan N-nya. Nah, jadi kita pilih filter, terus pilih yang mana kita misalnya basic ratio, terus misalnya pilih harga. Nah, itu kita pakai si drop down ini. Tapi kalau misalnya data saham Indonesia, kita harus nulisin secara manual. Nah, ini kita bisa pakai AI buat memudahkan. Nah, kemudian untuk data saham Indonesia ini, pada konsepnya adalah untuk yang sedang berlangsung atau live, sama ada yang aftermarket. Jadi, belajarnya itu aftermarket atau saat live sedang berlangsung. Nah, kalau misalnya aftermarket, itu kita baru screeningnya setelah akhir penutupan, jam penutupan. Biasanya kalau di data saham Indonesia itu baru sore atau malam. Nah, tapi kalau misalnya aftermarket, kalau live, dia cenderung itu saat jam pasar terbuka gitu. Nah, ini contoh misalnya screening aftermarket hour. Nah, terus sama satu lagi ada scoring. Kalau scoring ini dia berdasarkan satu faktor, lalu digabungin, lalu membentuk pembobotan. Jadi scoring itu prinsipnya adalah pembobotan. Jadi kalau misalnya kita mau cari misalnya yang uptrend, RSI-nya harus yang 60. Nah, bedanya scoring sama screening, screening ini udah summary daripada si scoring ini gitu. Jadi mau mau kalau saya ngarahinnya untuk screening dulu aja gitu. Nah, kemudian misalnya screening after market hour. Scoring ini pembobotan istilahnya. Ini saya angkanya ngasal masukinnya. Ini bisa mau 1, mau 0, jangan 0 sih. 1 atau misalnya 2 itu nggak masalah. Karena ini kan udah summary daripada rasio yang kita masukin gitu. Nah, ini cara bacanya gini. Close di atas SMA close 50 artinya harga penutupan terakhir pada hari terakhir ada di atas harga close penutupan SMA simple moving average 50. Lalu setiap saya selesai menuliskan ini, saya menambahkan N. Habis N, kemudian enter, saya tulis lagi close, harga penutupan di atas harga SMA 20. Saya tutup lagi, saya bikin lagi harga penutupan ada di atas SMA 5. Nah, ini artinya harga terakhir itu ada di SMA 5. Nah, RSI-nya saya bikin di atas 50 biar nggak terlalu lama nunggu di bawah gitu. Nah, eh, ini misalnya yang hanya pakai MA doang. Nah, ada lagi yang pakai misalnya pakai indikator stokastik.
Kalau misalnya stokastik, ada yang stokastiknya 20, ada yang apa? Nah, kalau pref close lebih di bawah daripada pref open, itu artinya harga penutupan terakhir ada di bawah terhadap harga pembukaan terakhir. Nah, ini artinya si penutupan hari terakhir itu jauh lebih tinggi daripada harga pembukaan candle yang terakhir gitu. Nah, kalau misalnya yang close lebih daripada open, itu artinya harga penutupan yang sorry gini. Kalau previous close itu artinya 2 hari lalu. Kalau misalnya close artinya hari terakhir. Kalau previous open artinya 2 hari lalu. Kalau open artinya hari terakhir. Jadi misalkan apa? Ini kita buka misalnya hari Selasa. Nah, berarti eh, yang previous close itu adalah hari Jumat dan close ini hari Senin gitu. Nah, pokoknya setiap kita habis nulisin itu ada N di belakangnya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kita lihat misalnya di sini ada SMA value SMA. Jadi ini artinya nilai daripada 5 hari terakhir itu ada di atas 1 miliar, dan volume di atas 5 hari terakhir itu ada di atas 10.000 lot. Ini 10.000 artinya 10.000 lot. Itu. Nah, bagaimana kalau misalnya time frame-nya kecil? Nah, maka kita bisa tulis kayak gini. Nah, sorry, bukan time frame kecil. Bagaimana kalau misalnya live? Nah, live itu kita pakai time frame-nya lebih spesifik. Jadi ada hourly, ada 15 menit. Nah, contoh misalnya kayak gini hourly. Hourly height, hourly height lebih dari atas previously height sebelumnya. Nah, hourly close di atas open sebelumnya. Berarti ini artinya si height yang 1 jam terakhir lebih di atas daripada height uh, lebih di atas daripada penutupan satu 1 jam terakhir gitu. Ini artinya kayak gitu. Sorry. Uh, Height daripada 1 jam terakhir lebih di atas daripada height 1 jam sebelumnya. Penutupan daripada 1 jam terakhir lebih di atas pembukaan sebelumnya. Lalu MACD-nya dia udah nilai positif. Kalau MACD positif itu artinya dia sudah sudah mulai naik kalau MACD positif. Tapi kalau MACD-nya masih negatif, dia masih belum naik. Nah, lalu gimana kalau misalnya mau cari yang scalpingan? Nah, dia kita bisa pakai time frame yang lebih kecil, 15 menit. Saya kasih contoh cara bacanya kayak gini. Close 15 menit lebih besar daripada open 15 menit. Jadi misalkan kita misalnya contoh jam 10. Nah, harga penutupan jam 10 itu lebih tinggi daripada harga penutupan jam 9.45. Itu arti daripada kalimat ini. Kemudian habis itu dia menggunakan lagi indikator si stokastik K dan D. Nah, kalau ini misalnya saya tulis di sini Pref 3 ini artinya 15 menit terakhir, dalam 15 menit terakhir si stokastik K ini ada di bawah daripada stokastik D, dan stokastik K ini ada di atas stokastik D. Ini artinya golden cross nih, gitu. Jadi kita cari yang golden cross dan cari yang golden cross dan previousnya lebih ada di bawah daripada sebelumnya, gitu. Cara bacanya kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa silakan copy dan bisa ambil sendiri nanti. Nah, kalau scoring gimana, Mas? Kalau scoring itu pembobotan. Jadi misalnya di sini ada pembobotan RSI di atas 60, histogram harus positif di atas 0. Habis itu crossover berarti SMA 5 golden cross daripada SMA 20. Nah,
ini semua di pembobotan. Nah, saya contoh pembobotannya nilainya 1101111. Nah, jadi ini tujuannya untuk cari yang uptrend. Kalau misalnya di atas 70, secara pembobotan terakhir, maka itu bisa kita beli. Kalau misalnya masih eh, di atas 35, boleh di hold. Kalau di bawah 35, jangan dulu diambil, bisa dijual dulu gitu. Jadi konsep pembobotan itu sebenarnya adalah gabungan daripada beberapa indikator gitu. Nah, itu kurang lebih cara menggunakan data saham Indonesia.